Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya pada channel SHMH, dan kali ini pada video yang ke-233. Channel SHMH adalah channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti tahun 2026, tepatnya mulai 2 Januari. SHMH akan membahas KUHP baru pasal demi pasal. Pada video yang ke-232, kita sudah membahas tentang perampasan kemerdekaan orang. Nah, pada video yang ke-332 itu yang saya sudah upload, sudah saya sampaikan, itu adalah perampasan kemerdekaan orang yang memang dilakukan selain secara melawan hukum dan dilakukan secara sengaja. Nah, untuk pada video yang ke-233 ini saya akan menyampaikan pasal 447 yang pada intinya itu adalah karena kealpaannya seseorang dan karena kealpaannya itu menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya. Yang perampasan ini adalah secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut. Ini diatur di dalam pasal 447, dan untuk lebih mudahnya saya akan menyampaikan ilustrasi atau contoh penjelasan hukum ke depan. Kita bacakan ayat 1. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ayat 3, jika perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Luka berat 1 tahun, kalau ada yang mengakibatkan mati 2 tahun. Untuk contoh agar dipahami atau agar lebih mudah kita memahami pasal 447 KUHP baru ini seperti ini. Ada seorang narapidana yang katakanlah di penjara dan pada tanggal katakanlah 20 Februari 2024 katakanlah itu sudah habis. Ya jangan 2024 ya, karena kan ini belum berlaku. Berlakunya berarti di 2002. Ya katakanlah di 20 Februari 2026 itu sudah habis. Dan dia harus dikeluarkan dari tahanan atau dari lembaga pemasyarakatan. Nah, petugas ini, katakanlah petugas yang jaga di lembaga pemasyarakatan itu tidak teliti yang akhirnya tahanan ini sudah tanggal 22
Februari tahun 2026 belum dikeluarkan. Nah, kejadian yang seperti ini, itulah yang dimaksud karena kelalaiannya. Diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa perampasan kemerdekaan yang tanggal 20 Februari ke sana itu sah. Karena kan sesuai putusan pengadilan, katakanlah di penjara 6 bulan gitu kan, sampai 20 Februari 2026. Nah ini dikeluarkannya tanggal 22 Februari 26. Jadi ada 2 waktu, 2 hari di situ. Nah, itu ancaman pidananya 6 bulan. Nah, kalau dalam waktu 2 hari ini kok terjadi sesuatu hal terhadap yang bersangkutan, terhadap si narapidana yang semestinya sudah bebas, dan itu mengakibatkan luka, maka pidananya menjadi 1 tahun. Selanjutnya, kalau terjadi sesuatu hal dan mengakibatkan yang narapidana ini mati, itu ancaman hukumannya 2 tahun. Itu contoh yang pertama. Atau yang kedua, bahwa masih padat penanganan penyidik. Entah ini penyidik polisi, penyidik Polri, penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau penyidik-penyidik dari PPNS, yang dalam hal ini PPNS diberikan kewenangan melakukan penahanan tetap. Sebab PPNS untuk PPNS itu, penyidik pegawai negeri sipil itu tidak seluruhnya diberikan kewenangan penahanan. Dia adanya nanti dititipkan. Nah, sudah masa penahanannya katakanlah 20 hari sudah habis, dan ini tidak dikeluarkan karena lalai petugasnya ini, maka sama seperti yang petugas lembaga pemasyarakatan tadi. Dan yang tanggal 20 ke sana, yang 20 harinya itu secara sesuai dengan aturan hukum. Ada penahanannya, ada berita acaranya, sesuai dengan alat buktinya. Hanya lebih, semestinya dimintakan perpanjangan penahanan. Tapi ini tidak dilakukan. Maka itu sama dengan meneruskan perampasan kemerdekaan. Walaupun perampasan kemerdekaannya itu yang sebelumnya adalah sah. Kemudian perampasan kemerdekaan yang sejak awal dilakukan dengan secara melawan hukum. Contoh seperti ini. Ada sebuah kasus sengketa utang piutang. Maka ada yang nagih. Debt collector misalnya. Orangnya diambil, dimasukkan dalam ruangan atau di kamar atau di markasnya debt collector atau di suatu tempat apa, ditahan dia 3 hari. Kemudian tidak tercapai kesepakatan. Nah, kelompok ini yang misalnya 4 orang itu ya, yang 4 orang itu ngomong, udahlah kalau kayak gini caranya udah balikin, gitu kan. Balikin. Kemudian datanglah 2 orang lagi. Wah, ini juga punya utang kepada saya, kan gitu kan. Punya utang kepada saya. Ya sudah, ini diurus kamu yang 2 ini kan. Oke lah kalau gitu, tapi ini udah mau balikin loh saya, udah mau balikin. Udah nggak ketemu kesepakatan, udah dipulangkan aja biar cari duit nanti membayar utang, kan seperti itu kan. Nah ini yang kedua udah ditungguin kamu, nah ini yang 4 pergi. Udah setelah kamu ngomong-ngomongan, ini yang 2 orang ini ngomong-ngomongan dengan korban ini ditinggal lah ini. Ditinggal keluar cari makan atau apa kan gitu.
Lah setelah cari makan, ini yang 4 orang sudah pergi, dia masih terkurung di dalam rumah, dia nggak balik lagi. Malah pulang, lupa dia. Yang 2 orang ini lupa pulang, dia kan masih kekurung di sini. Nah, yang 2 ini dapat masuk kategori yang lalai, yang semestinya setelah makan dia balik lagi kemudian mengambil dan mengantar pulang karena udah dianggap tidak keluar uangnya biar nyari uang lagi. Malah setelah makan yang 2 orang ini tinggal pulang. Nah, yang 2 orang ini masuk yang kategori lalai. Kalau yang 4 orang ini tetap masuk yang secara melawan hukum sengaja. Jadi yang 4 ini jadinya sengaja dengan melawan hukum, kalau yang ini lalai. Karena udah diomongin yang 4 ini, silakan omong-omongan dulu, nanti kamu antar pulang. Omong-omongan nggak deal juga, dikunci lagi, pintunya semua rapat, tinggal makan, bukan balik lagi malah keluar lagi. Lah kalau ini mati, ancamannya 2 tahun. Dan kemudian kalau ini terjadi sesuatu hal entah apa itu yang mengakibatkan luka berat terhadap dirinya, misalnya karena tidak dikasih makan, kemudian dehidrasi, kemudian terjadi mungkin jadi ususnya asam lambung atau ada infeksi apa gitu kan, katakanlah untuk contoh ini kan, maka terjadi yang namanya luka berat dan itu ancaman hukumannya 1 tahun. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pasal 447 terkait karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut dipidana dengan pidana penjara 6 bulan, 1 tahun kalau menderita luka berat, dan 2 tahun kalau mengakibatkan mati. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel SHMH. Semoga bermanfaat. Saya ulangi sekali lagi. Terima kasih juga atas dukungannya, subscribe, like, dan komen. Bagi yang belum subscribe, diharapkan dengan sangat lagi hormat, subscribe Anda sebagai support terhadap channel SHMH. Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.